Sistem pangan kita masih menghadapi berbagai tantangan. Sejak 2017, prevalensi gizi buruk dunia meningkat dari 572 juta menjadi 745 juta jiwa. Di Indonesia, prevalensi stunting mencapai 21,5% yang tertinggi di Asia Tenggara. Sementara itu, ada pangan yang terbuang dan berkontribusi pada 8 hingga 10% dari emisi global. Sistem pangan Indonesia saat ini masih sangat memerlukan transformasi karena saat ini dari sisi produksi saja sampai kepada konsumsi sepertiga dari pangan kita terbuang secara sia-sia. Belum lagi kita punya beban kesehatan yaitu triple burden malnutrisi yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Untuk itu, melalui program Urban Futures di Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial atau Humanis, WRI Indonesia mengadakan pelatihan sistem pangan untuk seluruh konsorsium Urban Futures dan pemangku kepentingan Kota Bandung dan Manggarai Barat pada 17 hingga 19 September 2024. Secara garis besar, program Urban Futures mendorong orang muda sebagai aktor utama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan akses terhadap kesempatan kerja yang berkualitas di sektor pangan. Jadi dalam program Urban Futures ini kita menyasar atau mempunyai intervensi di 2 kota tersebut. Pemilihannya karena satu, Kota Bandung adalah kota yang berkembang dan sudah cukup besar, dan kita melihat bahwa kota di Manggarai Barat yaitu di Labuan Bajo adalah kota yang baru berkembang sehingga juga perlu intervensi gitu dari sudut sistem pangannya. Jadi kita mengundang mereka dan seluruh konsorsiumnya dari 2 lokasi ini untuk bergabung bersama-sama. Aku ngerasa apa yang ada di sekitarku tuh makanan-makanan yang ada di sekitarku yang mudah gitu diaksesnya tuh kurang banyak pilihannya gitu, dalam artian kok kita tidak merdeka ya gitu ya dalam hal mengonsumsi suatu hal. Harusnya kan kalau Indonesia banyak keanekaragaman hayatinya, terus otomatis resources untuk pangan pun juga banyak. Tapi ketika sampai di rumah, ketika kita belanja di pasar atau di supermarket, kenapa hanya komoditas tertentu saja gitu yang ada saat ini gitu kan? Sistem pangan yang inklusif tentu saja sistem pangan yang memenuhi hak atas pangan dan sehat untuk semua kalangan, terutama kelompok disabilitas, lansia, anak-anak. Jadi dengan sistem pangan inklusif ini itu ada perspektif baru yang ini menjadi masukan yang sangat berharga baik bagi pemerintah, pengadaan layanan ataupun bagi organisasi yang berfokus pada pangan sehat untuk masyarakat. Training sistem pangan dalam 3 hari ini, yang pertama kita tentu saja belajar secara teori gitu ya, sistem pangan itu seperti apa sih. Kemudian kita banyak praktek juga untuk berpikir secara sistem. Kemudian kita juga belajar bagaimana sih sebenarnya sistem pangan yang sehat dan baik itu tentu saja ditopang dengan gizi yang baik pula. Nah, di hari kedua kita banyak belajar soal praktek-praktek bagaimana sih caranya kita belajar menu-menu sehat dan berbelanja menu sehat di pasar, kemudian mempraktekannya dengan masak. Terakhir kita juga belajar tentang bagaimana mengelola sampah pangan kita setelah sisa dari konsumsi kita. Dan besok kita akan belajar tentang sistem pangan urban secara khusus. Saya sangat senang karena saya bisa mempelajari tentang gizi-gizi yang atau makanan-makanan yang bagus untuk kita, yang sehat. Karena selama ini kita hanya makan-makan saja tapi tidak tahu kandungan gizi di dalamnya itu seperti apa. Rencana kedepannya itu saya akan membagi pengetahuan dari saya ke orang-orang muda di Manggarai Barat. Dan juga melalui proyek ini di Urban Futures kita mau mendorong transformasi sistem pangan supaya sistem pangan kita yang masih menyimpan berbagai biaya-biaya yang tersembunyi, kemudian juga impact-impact yang tidak baik dari seluruh rantai pangan di sistem pangan itu bisa bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan dan juga bisa bertransformasi juga untuk membuat bumi ini lebih baik.